Oke, langsung download saja di sini. Kita masih tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, ini jika muncul seperti ini keep saja. Setelah selesai, kita tutup dulu saja browsernya supaya tidak bingung. Nah, ini ya data yang sudah kita download. Kemudian kita ekstrak dulu. Ini dia. Dulu. Oke, muncul seperti ini run anyway saja ya. Oke, yang pertama kita lakukan tentu kita melakukan setting, masuk ke admin. Adalah admin huruf kecil semua ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah folder data dari aplikasi ini, jadi nanti tempat menyimpan datanya. Oke, ini hanya contoh saja. Save di sini. Kemudian kita impor file CSV. Nah, file CSV ini contohnya sudah saya sertakan di sini tadi, seperti yang saya katakan. Nah, ini dia. CSV ini bisa Anda buka menggunakan Microsoft Excel. Tapi karena saya nggak punya Microsoft Excel, saya buka menggunakan OpenOffice ya. Tapi cara mengeditnya saya kira tidak terlalu jauh bedanya. Jangan lupa separatornya gunakan semikolon ya, atau titik koma. Gunakan titik koma. Kita bisa lihat di sini. Pastikan datanya nggak berantakan. Oke. Nah, kemudian kita bisa masukkan barang-barangnya di sini. Ini barcode-nya. Kalau Anda tidak ingin menggunakan barcode, bisa masukkan 0 saja. Oke. Setelah kita edit barangnya, masukkan barangnya, kemudian kita tutup, kita simpan, kemudian kita impor CSV. Oke. Ya, ini adalah preview dari data yang Anda impor, yang akan diimpor. Jadi pastikan juga datanya tidak berantakan di sini. Kalau berantakan itu menunjukkan ada masalah dengan bisa jadi separatornya. Yang lebih sering biasanya kasusnya itu separatornya yang salah, keliru, karena separator di CSV ini bisa menggunakan koma, bisa menggunakan space, dan bisa menggunakan semikolon. Kalau Anda menggunakan separator yang lain, tentu hasilnya datanya nggak akan muncul seperti ini. Jadi gunakan semikolon sebagai separatornya. Kemudian save to database. Sini akan muncul warning karena ketika kita mengimpor database, maka semua history dan data barang yang ada di dalam yang sudah diimpor sebelumnya akan dihapus. Tapi karena kita ini baru menginstal, tentu belum ada datanya. Oke, tekan yes saja. Selesai. Kita bisa cek stop di sini. Kemudian kita sudah bisa menggunakan ini untuk menerima penjualan, melayani penjualan maksud saya. Di sini ada keyboard shortcut untuk memudahkan kita, karena biasanya memang seorang kasir menggunakan mouse ini memang cukup repot ya. Jadi saya mengurangi penggunaan mouse kecuali di bagian admin. Jadi tekan K saja untuk masuk ke sini, ke kasir ini. Di sini juga ada tombol, tapi juga bisa diakses juga menggunakan shortcut, kayak keyboard shortcut maksudnya. Kita tekan F untuk pencarian barang. Oke, akan muncul halaman seperti ini. Misalkan cari kacang ya. Oke, ini bisa dipindahkan kursornya menggunakan keyboard
mouse up and down ya, tekan enter untuk memasukkan barang. Nah, misalkan ada orang berbelanja kacang ya, misalkan 10 biji katakanlah, tekan enter. Nah, jika ingin menggunakan ingin mencari barang yang lain, Anda langsung tekan space. Oke. Karena datanya belum ada, jadi tidak akan muncul. Oke. Untuk menutup, tekan ESC untuk close. Oke. Kemudian kita bisa menghitung kembalian dengan tekan K. Misalkan 70.000, uangnya 100.000. Ya, tekan ESC. Kemudian untuk mengakhiri belanja atau menyimpan ke dalam database, tekan S. Oke. Ini juga bisa menggunakan barcode scanner. Untuk barcode scanner bisa tekan B, Ctrl B. Oke, muncul di sini. Kemudian scan barang yang ingin Anda. Oke, muncul, tekan enter, tentukan kuantitinya misalkan 15 bungkus atau apa. Kemudian selanjutnya bisa gunakan scan yang lain. Oke, selanjutnya tekan ESC untuk close, kemudian tekan save untuk tekan S untuk save. Buka history. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Barang ini akan muncul setiap kali ada orang berbelanja, setiap kali semua transaksi, di semua transaksi ya. Jika Anda ingin mengumpulkan berdasarkan barang, menggrupkan berdasarkan barang, Anda bisa klik yang ini. Maka di sini barangnya kuantitinya akan dijumlahkan menjadi satu kolom, jadi tidak panjang ya. Oke. Kemudian Anda bisa melihat stok ya, ini kita bisa lihat stoknya. Oke. Saya kira itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.